Sebuah perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Lao Tzu. Kutipan ini diambil dari seorang filsuf Cina kuno yang lahir pada 570 sampai dengan 470 sebelum Masehi. Di era kuno filsafatnya, Lao Tzu telah membuktikan kepada kita semua, Lao Tzu telah menjadi filsuf terbaik pada era kehidupannya. Dengan tulisan bait per baitnya, dengan ilmu filsuf yang diajarkan dan dia sebarkan, dia mampu hidup selamanya meskipun dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Ilmunya lah yang sampai saat ini membawa manfaat, ilmunya lah yang membawa perubahan, dan ilmunya lah yang membuat dia ada sampai saat ini. Dalam salah satu ajaran Taonya, dia mempercayai akan adanya hal besar di setiap hal-hal kecil yang kita lakukan dan tekadkan secara konsisten. Ada sebagian besar dari kita memimpikan hal-hal yang kecil, tapi ada pula sebagian kecil dari kita memimpikan hal-hal yang besar. Kita semua tahu sifat dasar dari manusia, bahwa diri manusia selalu ingin menemukan kebahagiaan di berbagai macam aspek kehidupan. Satu sisi kita ingin mewujudkan semua harapan dan impian, tapi di sisi lain kita tidak tahu, bahkan tak mau memulainya dengan langkah-langkah yang kecil. Bersamaan dengan itu, muncul perasaan terlalu takut untuk memulai semuanya dengan langkah-langkah yang besar. Sehingga tidak sedikit dari kita yang merasa hidup di dalam keabu-abuan realita dan mimpi kita. Kita semua ingin memulainya dengan lompatan yang besar sesuai mimpi dan harapan kita. Tapi hukum alam semesta tidak bekerja seperti itu. Bukankah kupu-kupu yang indah yang berterbangan dibarengi pula dengan kepompong yang bergelantungan menunggu momentumnya? Berita baiknya, ada sebagian orang yang sudah mencapai mimpi dan tujuannya. Dan berita buruknya, tidak sedikit dari kita yang masih berusaha survive untuk mencapainya. Sedikit kilas maju dari masa kini, sudah ada beberapa kasus percobaan bunuh diri yang terjadi. Mengutip dari data estimasi global Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, tingkat percobaan bunuh diri yang terjadi di negara Indonesia mencapai angka 4,4% pada laki-laki dan 3,4% pada perempuan. Banyak faktor yang terjadi, dikarenakan merasa hancur oleh harapannya sendiri, beban ekspektasi orang di sekitarnya terhadap dirinya tidak bisa mewujudkan, tingkat perceraian karena ekonomi. Bahkan, untuk sekelas mahasiswa dan mahasiswi, mereka juga mengambil peran dalam faktor percobaan bunuh diri. Mereka berupaya mencapai gelar dibarengi oleh berbagai macam problematik internal maupun eksternal. Karena tingkat semakin maju perkembangan, semakin tinggi pula tingkat inflasinya. Dan karena semua aspek tersebut menjalur pada krisis mental sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kembali ke kilas balik, Lao Tzu pernah mengalami hal-hal semacam ini pada krisis yang berbeda di era Cina kuno. Pada masa itu, Lao Tzu sangat frustasi melihat segala hal kesengsaraan yang terjadi di masyarakat pada zaman perbudakan. Sehingga ia merenung dan berpikir, sampai ia memutuskan mengasingkan diri dan pergi kembali membawa ilmu filsuf dari kitabnya yang berjudul Tao dan Te. Di dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa di alam semesta ini ada dua kekuatan besar yang seimbang. Kekuatan itu bernama Yin dan Yang. Yin yang berarti hal-hal tentang ketenangan, keheningan, kelembutan, dan penerimaan. Sedangkan Yang diartikan sebagai hal yang aktif, ketepatan, kecepatan, produktivitas, sifat terbuka, dan agresif. Kedua kitab tersebut lalu digabungkan dan dikenal luas sebagai kitab Tao Te Ching, kitab yang mengajarkan filsafat Taoisme. Lao Tzu ingin membawa perubahan dalam hal-hal kecil yang mempunyai makna besar perihal kemakmuran, kesejahteraan, dalam kesetaraan manusia. Dia menyadari di dalam dunia yang selalu berputar sesuai dengan orbitnya, dibarengi pula oleh perubahan dari setiap masa ke masa.
Ia berharap ajaran dia akan membawa kedamaian hidup dan harapan yang lebih baik untuk generasi penerus di masa yang akan datang. Air adalah hal yang paling lembut, namun dapat menembus gunung dan bumi. Yang berarti bahwa prinsip kelembutan dapat mengalahkan kekerasan. Lao Tzu. Alam semesta tidak pernah terburu-buru. Pada akhirnya, semua akan terselesaikan. Yang berarti, hal kecil atau hal besar yang datang di kehidupan kita adalah salah satu proses alam yang muncul dan terjadi secara spontan di dalam kehidupan kita. Semua akan selesai. Kita hanya cukup menerima dengan penerimaan yang lembut, tenang, seperti air mengalir yang selalu bisa beradaptasi dengan setiap kondisi wadahnya. Sampai pada titik kita pun selesai pada alam semesta ini. Lao Tzu. Dia yang tahu bahwa cukup adalah cukup, akan selalu merasa cukup. Terus membawa harapan untuk bermimpi besar adalah sesuatu yang baik agar kita terus termotivasi untuk menjalani hidup. Tapi jangan lupakan bahwa setiap keinginan mempunyai kenyataannya. Bahwasannya kita akan tetap selalu menjadi manusia yang idealis, tapi tak lupa juga dengan realistis. Terkadang beberapa hal memang harus dilepaskan. Tak usah berlebihan, ekspektasi yang berlebihan, perjuangan yang berlebihan, maupun perasaan duka dan perasaan bahagia yang berlebihan, sehingga kita tidak terbelenggu oleh kenyataan-kenyataan yang bisa saja selalu memberi kita kepahitan. Sekarang, mulailah mensyukuri segala macam hal yang kecil yang dibarengi oleh ketenangan jiwa yang besar. Biarkanlah alam semesta saling berhubungan dengan kita, layaknya yin dan yang. Itulah beberapa kutipan yang Indo Horizon ambil dari banyaknya ilmu Lao Tzu. Semoga kita sama-sama memiliki kesempatan untuk mewujudkan mimpi dan harapan-harapan besar kita dengan memulai melakukan perubahan-perubahan kecil dan langkah-langkah kecil yang berdampak besar untuk kehidupan yang lebih baik. Indo Horizon mengucapkan terima kasih. Salam, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan like channel ini agar dapat memotivasi kalian dan menemani waktu luang kalian. Terima kasih. Bye-bye.